Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Didukung oleh Pemirsa, pemerintah memastikan tidak ada PPKM level 3 selama pekan Natal dan Tahun Baru. Namun kami akan mengulasnya dengan pemerintah mengenai aturan-aturan selama Natal dan Tahun Baru karena di belahan dunia lain masih waspada dengan virus corona varian Omikron. Sudah bergabung melalui Zoom Ketua Bidang Komunikasi Publik Satgas COVID-19 Heri Trianto. Selamat pagi Pak Heri, salam sehat. Selamat pagi Mbak Eva, salam sehat. Baik. Pak Heri, sebelum kita berbincang lebih jauh, saya akan membuka sejumlah informasi Pak terkait dengan aturan yang sudah kita dengar sebelumnya. Berikut ini. Iya, pemirsa, terjadi atau diperkirakan ini akan terjadi potensi pergerakan atau mobilitas warga dalam masa Natal dan Tahun Baru tahun 2022. Sekitar 7,1% atau sekitar 11 juta orang yang akan melakukan pergerakan atau mobilitas selama Natal dan Tahun Baru. Khusus untuk Jabodetabek, 2,3 juta orang yang diprediksi atau berpotensi akan melakukan mobilitas atau pergerakan. Data ini berdasarkan dengan catatan survei Kementerian Perhubungan Oktober, November, Desember tahun 2021 dengan sekitar 49.000 responden secara nasional secara online. Wilayah terbanyak responden adalah Jawa dan Bali. Angka pergerakan ini berdasarkan survei Kemenhub pada Oktober, November, dan Desember 2021. Ya, kita juga ingat pada pekan libur Natal tahun 2020 lalu, ini ada pertumbuhan kasus harian antar 37 hingga 95%. Waktu itu kita mengetahui ada isu varian Delta. Nah pemirsa, meskipun ada potensi pergerakan ini, orang di Jabodetabek angkanya sekitar 2,3 juta orang, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebut selama libur Natal dan Tahun Baru, Pemprov DKI tidak akan melakukan penyekatan. Namun sebagai gantinya Pemprov DKI akan mendirikan pos-pos pelayanan. Kita simak pernyataan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Berikut ini. Insya Allah tidak ada penyekatan, namun nanti akan didirikan pos-pos pelayanan yang dibuat oleh Pemprov, oleh Dishub, oleh Polda Metro dan instansi terkait ya. Ya, insya Allah mudah-mudahan tidak ada SK. Nanti kita tunggu saja ya kebijakannya segera akan nanti kita tunggu kebijakannya segera akan disampaikan. Namun yang bisa kami sampaikan tidak ada penyekatan, yang ada akan dibangun pos-pos pelayanan. Iya, itu pernyataan dari Kepala Daerah. Lalu bagaimana dengan pemerintah pusat? Sementara itu, kemarin Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan memastikan tidak ada penyekatan antar daerah. Namun, pemerintah akan memperketat protokol kesehatan saat Natal dan Tahun Baru. Kita simak bersama pernyataan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Berikut ini. Mereka yang akan pergi harus 2 kali vaksin. Harus melakukan antigen. Nah, apabila sesampai di pelabuhan mereka belum vaksin dan belum antigen, saya menugaskan kepada Dirjen, Pelindo, Pelni, minta bantuan TNI Polri, ya, Pak Panglima, berikan vaksin pada mereka, berikan antigen pada mereka. Kalau mereka ada gejala, dipersilakan tidak melanjutkan perjalanan, karena kita tidak melakukan penyekatan, tetapi kita melakukan pengetatan protokol kesehatan. Iya pemirsa, kami langsung ajak Anda berbincang dengan Heri Trianto. Pak Heri, berdasarkan penjelasan dari Menteri Perhubungan kemudian Mendagri, ada sejumlah aturan teknis ya terkait dengan perjalanan selama Natal dan Tahun Baru yang diatur oleh Satgas COVID-19. Apakah ini sudah disosialisasikan Pak Heri? Iya, Satgas Penanganan COVID-19 melakukan adendum surat edaran nomor 24 yang mengatur khusus bagaimana aktivitas masyarakat di periode Natal dan Tahun Baru ini Mbak Eva. Ya, salah satunya sih beberapa hal utama yang diatur yaitu syarat perjalanan dalam negeri yang mensyaratkan vaksinasi 2 kali, kemudian juga antigen, kemudian juga bagaimana memastikan Satgas di daerah untuk mulai lebih waspada untuk menjaga mobilitas masyarakat. Sebelumnya juga sudah beredar instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 66 yang juga
memerintahkan kepada kepala daerah untuk melakukan apa saja yang harus dilakukan dalam periode Natal dan Tahun Baru. Bagaimana mengatur tempat ibadah, mengatur bagaimana pendidikan, kemudian memastikan bahwa tidak ada arak-arakan dalam periode Tahun Baru. Kegiatan olahraga dan seni budaya juga dipastikan tanpa penonton. Ini semata-mata untuk mencegah terjadinya transmisi penularan. Kita memang dalam situasi yang sangat bagus sekarang, di mana tingkat penularan bisa kita pertahankan dalam level yang sangat rendah dalam periode 18 pekan terakhir. Tentu saja ini menjadi sesuatu yang bagus untuk terus kita pertahankan. Jangan sampai momentum yang kita jaga dan vaksinasi yang juga sudah tembus di atas 100 juta ya 2 kali ini kemudian tercemari oleh penularan karena kita tidak patuh dan disiplin dengan protokol kesehatan. Oke, baik Pak Heri, saya juga ingin Pak Heri ini melihat video tadi kami sempat tampilkan di headline news terkait dengan kejadian di Jombang pada Minggu malam ya. Boleh teman-teman kita tampilkan videonya? Ya Pak Heri, ini adalah acara peresmian trotoar dan drainase yang digelar pemerintah Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Kita bisa lihat di sini ya Pak Heri, ribuan warga berkerumun karena di sana sepertinya juga ada pesta kembang api dan kita juga bisa lihat banyak juga nih Pak yang nggak pakai masker. Mengabaikan protokol kesehatan, jaga jarak, tidak pakai masker. Di sana juga ada Pemkab, juga ada ASN. Nah, pendapat Pak Heri gimana? Ini kan belum Natal dan Tahun Baru, tapi sudah ada kerumunan. Iya, rasanya kita memang harus kembali melakukan refleksi dan memastikan bahwa sebenarnya kewaspadaan itu masih diperlukan karena COVID-19 itu masih ada gitu. Memang penularan harian kita di beberapa daerah bahkan mungkin sudah tidak terjadi, tetapi kewaspadaan itu masih mutlak karena pandemi ini masih berlangsung. Beberapa negara masih mengalami penularan dengan sangat tinggi dan begitu banyak hal yang masih kita belum ketahui tentang COVID-19. Rasanya apa yang terjadi di Jombang ini mesti menjadi pelajaran ya. Mudah-mudahan tidak sampai terjadi klaster dan juga menjadikan contoh bagi daerah-daerah lain untuk tidak dilakukan ya. Karena memang pembatasan kegiatan masyarakat juga masih dilakukan dan mungkin kita masih cukup menahan diri terlebih dahulu. Apakah juga karena PPKM level 3 dibatalkan diganti pembatasan membuat masyarakat jadi terlena nih Pak Heri? Iya, sebenarnya pembatasan kegiatan masyarakat tetap dilakukan, cuman level 3 yang kemarin dibatalkan itu hanya berganti judul saja gitu kira-kira. Pengetatan kegiatan masyarakatnya juga sudah masih terjadi. Pemerintah daerah bisa merujuk pada instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 66 yang mengatur secara detail apa saja yang harus dilakukan. Jadi memang Mbak Eva ketika penularan turun ini kepatuhan dan kedisiplinan masyarakat terhadap protokol kesehatan biasanya turut menurun. Makanya pemerintah apalagi Satgas tidak berhenti, tidak bosan-bosan mengingatkan untuk kemudian semua orang tetap berjaga-jaga dan menahan diri. Baik, tempat-tempat yang diprediksi menimbulkan kerumunan lain adalah tempat wisata Pak dan juga tempat-tempat publik. Pengawasannya akan seperti apa yang dilakukan oleh Satgas di seluruh daerah di Indonesia? Iya, mengaktifkan kembali Satgas di daerah untuk kemudian secara intens mengawasi tempat-tempat yang berpotensi terjadinya kerumunan. Kemudian juga sudah diatur ya secara jelas bagaimana tempat wisata atau tempat-tempat kerumunan itu tetap bisa beroperasi tetapi dalam batas yang ditentukan ya dengan jumlah pengunjung yang juga dibatasi dan selain itu memastikan pemakaian aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan screening ya, screening awal kepada setiap orang yang masuk di situ. Ini juga akan memudahkan ya kita tidak berharap terjadi penularan. Kalau sampai terjadi penularan untuk penelusuran kontak eratnya itu akan lebih mudah untuk dilakukan sehingga lokalisir kasus jika sampai terjadi transmisi itu bisa dilakukan. Baik, kalau untuk pengawasan di jalur-jalur atau di jalan-jalan seperti apa Pak?
kan ada informasi akan ada posko-posko. Pengawasannya akan seperti apa untuk aturan-aturan antigen, kemudian PCR, dan juga aturan-aturan vaksinasi yang harus dipenuhi oleh pelaku perjalanan? Ya, sebagaimana disampaikan Menteri Perhubungan tadi bahwa adanya posko-posko ini digunakan untuk melakukan random checking ya terhadap masyarakat atau pelaku perjalanan untuk mereka yang belum melakukan tes antigen atau kemudian belum vaksinasi bisa dilakukan di sana. Tetapi ini adalah jika sampai mereka sudah melakukan perjalanan. Tapi kalau sebelum mereka melakukan masyarakat juga harus tahu, harus memastikan mengenali dirinya kalau mereka belum vaksin atau mereka yang kelompok rentan atau mereka yang tidak melakukan vaksinasi karena alasan kesehatan untuk tidak bepergian terlebih dahulu dalam periode Nataru ini karena memang potensi mobilitas masyarakat tentu akan meningkat. Posko-posko diaktifkan juga untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Situasinya mudah-mudahan juga aman nanti dan masyarakat juga lebih banyak yang menahan diri karena memang himbauan pemerintah saat ini adalah masyarakat untuk tetap berada di rumah pada periode liburan ini. Baik, artinya peran posko-posko ini hanya check-in saja, tidak ada penyekatan atau bagaimana Pak Heri? Iya, kalau penyekatan memang tidak dilakukan, tapi yang checking itu dilakukan ya untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Memang survei di Menteri Perhubungan menunjukkan berapa juta masyarakat yang akan bepergian. Kita masih ada waktu sekitar seminggu ke depan untuk kemudian melakukan persuasi dan edukasi kepada publik tentang situasinya sehingga masyarakat bisa tetap bersabar ya untuk tidak bepergian. Pak, ada potensi 11 juta orang akan bermobilitas atau melakukan pergerakan. Kemudian kalau kita belajar pada 3 libur panjang sebelumnya, naik kasusnya cukup signifikan Pak, di atas 90%. Nah, kalau tidak disekat, gimana nih Pak? Karena ada penyekatan saja seperti libur-libur sebelumnya, tetap kasusnya melonjak tinggi Pak Heri. Iya, pada liburan Natal atau 3 liburan sebelumnya tentu saja Mbak Eva situasinya memang berbeda ya dengan sekarang itu. Waktu itu tingkat positivity rate harian itu masih di atas 5%, bahkan 10 hingga 20%. Tetapi kalau kita lihat sekarang tingkat positivity rate di Indonesia itu sangat rendah, 0,06% lah rata-rata. 0,05 kayak gitu naik. Yang kemudian ini mudah-mudahan sedikit bisa turut mengendalikan gitu sehingga menekan risiko penularan itu menjadi lebih rendah. Tetapi tentu saja kewaspadaan tetap harus kita lakukan. Baik, positivity rate rendah tetapi ancaman mobilitas warga ini masih tinggi dan juga ada ancaman varian Omikron. Apakah Satgas COVID-19 optimis Pak dengan aturan-aturan ini bisa mencegah lonjakan kasus seperti libur panjang sebelumnya? Ya, Omikron saat ini menimpa lebih dari 60 negara ya di seluruh Indonesia, di seluruh dunia dan mudah-mudahan di Indonesia masih belum masuk sejauh pintu-pintu kedatangan sudah dilakukan pengetatan ya kedatangan sampai hari ini dan memperpanjang proses karantina bagi pelaku perjalanan internasional. Mudah-mudahan ini cukup efektif. Dan kita juga melihat bahwa Omikron ini memiliki tingkat penularan yang lebih tinggi dari varian-varian sebelumnya, tetapi memang penelitian belum menemukan tingkat fatality rate-nya apakah lebih tinggi dari sebelumnya. Mudah-mudahan ini hanya tingkat penularannya saja, tingkat fatality rate-nya juga tetap rendah. Baik, terakhir Pak, bagaimana dengan ancaman sanksi bagi pelanggar aturan Natal dan Tahun Baru? Ya, aturan ini sebenarnya memang memberikan sanksi melalui aturan-aturan di daerah masing-masing karena merujuk pada undang-undang kekarantinaan kayak gitu. Jadi para pelanggar protokol kesehatan jika mereka kedapatan dan kemudian bisa dibuktikan dia secara melakukan hal itu, maka sanksi hukum ini juga akan diterapkan gitu. Tetapi tentu saja kita berharap masyarakat juga mengetahui ini sehingga mereka tetap menjalankan aturan-aturan ini dengan penuh disiplin dan tidak melakukan pelanggaran sehingga kita tidak perlu untuk memberikan sanksi hukum kepada masyarakat.
Baik, terima kasih Kabid Komunikasi Publik Satgas COVID-19 Heri Trianto sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Salam sehat. Pemirsa, untuk mencegah penularan COVID-19 selalu pakai masker dan segera vaksin. Karena masker terbukti menekan resiko penularan hingga 80%. Dan vaksinasi meminimalisir kematian hingga 73%. Untuk itu, ayo pakai masker dan ayo cepat vaksin untuk menjaga kita tetap sehat dan bahagia. Didukung oleh